Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukawati. Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di dalam acara Mimbar Agama Kristen di pagi hari ini bersama dengan saya, Wisnu Joko. Semoga kita semua hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan oleh karena penyertaan Tuhan. Para pendengar Radio Buana Asri dimanapun berada, pagi hari ini kita mau melandasi hidup kita. Sebelum kita menjalani hari-hari yang akan kita jalani, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya antar dalam doa dulu. Bapa yang mengasihi kami bersyukur di pagi hari ini Engkau memberikan kami pemeliharaan, perlindungan, kekuatan, kesehatan. Dan pagi ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu akan menolong, firman-Mu itu akan menuntun hidup kami, sehingga hidup kami menggenapi apa yang menjadi rancangan-Mu. Mari ya Tuhan, biarlah melalui firman-Mu itu hidup kami, ya Tuhan, selaras dengan rencana Tuhan. Kami menyerahkan waktu kesempatan ini dalam nama Yesus. Amin. Saudara semua kasih Tuhan, pagi ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana hidup Anda dan saya itu membangun diri kita dengan iman. Kita buka Alkitab kita di dalam surat 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 15. Judul yang diberikan LAI adalah Dasar dan Bangunan. Ayat 10 sampai 15, demikian firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saudara semua yang dikasih Tuhan, beberapa tahun yang lampau saya pernah mengunjungi sebuah kota, dan ketika saya berada di kota itu, kemudian saya jalan-jalan, saya mendapati ada sebuah bangunan yang besar sekali. Dan bangunan itu sebenarnya bangunan yang mestinya megah karena dibangun dengan besar sekali dan tinggi. Tetapi sayang, bangunan itu ditumbuhi dengan semak belukar. Dengan kata lain, bangunan itu mangkrak. Mengapa mangkrak? Saya kemudian mencoba bertanya kepada orang-orang di sekitar itu, mengapa bangunan yang sebesar itu mangkrak? Ternyata bangunan itu tidak dilanjutkan karena cara membangunnya salah. Mulai dari pondasinya sudah salah, sehingga kalau nanti kemudian dilanjutkan akan justru membahayakan. Saudara mengasihi Tuhan, dalam hidup yang kita jalani, kita membangun diri dengan iman. Kita harus memiliki satu cara yang benar.
Karena ketika kita membangun dengan cara yang salah, hasilnya juga salah. Alkitab yang menjadi bacaan kita di pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 15. Di sana dikatakan dasar dan bangunan. Konteks di sini adalah Rasul Paulus memberikan sebuah metafora di mana hidup orang percaya yang disebut sebagai yaitu kehidupan kita sebagai orang percaya disebut sebagai yaitu bait Allah. Pasal 3 ayat 16 di sana dikatakan bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Menggambarkan bahwa hidup Anda dan saya sebagai bangunan, sebagai yaitu bangunan yang digunakan sebagai tempat untuk memuliakan Allah. Dan sebagai bangunan tentunya bangunan yang baik, yang berkualitas, bangunan yang bermutu, itu harus membangunnya dengan yaitu cara yang benar. Ketika membangun dengan cara yang benar, maka juga bangunan itu akan memiliki kualitas. Bukan yaitu bangunan yang ecek-ecek, bukan bangunan yang kelasnya yaitu kaleng-kaleng, bukan bangunan yang kelasnya yaitu kelas yang rendahan, tetapi yang memiliki mutu, yang memiliki nilai. Bangunan yang bernilai, bangunan yang berkualitas itu bukan ditentukan tentang keindahannya, bukan ditentukan tentang besarnya kemegahannya, tetapi ditentukan oleh kualitas. Dan kualitas itu adalah yang teruji. Kualitas itu yang memiliki nilai adalah kualitas yang tahan. Pagi ini kita mau belajar bagaimana membangun diri kita sebagai orang percaya yang berkualitas. Ada 3 hal kalau kita belajar tentang bagaimana cara membangun yang benar. Rasul Paulus memberikan metafora bagaimana membangun yang benar itu. Yang pertama, di sana dikatakan di dalam ayat yang 10 dan 11, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang hanya memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Di sini dikatakan orang yang membangun yang cakap. Kalau di dalam bahasa Yunani di sana dikatakan adalah arsitekon. Apa arti arsitekon? Itu berasal dari kata arsi dan tekno. Maka kalau berkembangnya di Indonesia itu arsitektur gitu ya, orang yang ahli yaitu bangunan. Tetapi inti sebenarnya berasal dari kata arsi, itu adalah pemimpin. Kemudian teknon itu adalah bangunan. Kalau di dalam bahasa Inggris versi King James di sana diterjemahkan yaitu skillet master builder. Artinya seseorang yang mereka memiliki keterampilan. Masternya adalah seorang yang ahlinya dalam membangun. Seorang yang ahli membangun, dia tidak membangun asal-asalan, tidak membangun yaitu hanya sekedar, atau membangun kemudian yaitu sesukanya. Seorang yang ahli membangun, dia akan sungguh-sungguh memperhatikan cara membangunnya. Dan bangunan yang berkualitas itu adalah harus memiliki landasan, memiliki dasar yang kuat, dasar yang kokoh. Hidup kita sebagai orang percaya, hidup kita sebagai orang beriman, dalam membangun diri kita, iman yang berkualitas, kita harus memiliki dasar yang kokoh, dasar yang kuat, dasar yang teguh. Dasar yang kuat dan dasar yang teguh itu hanya ada di dalam Yesus, hanya ada di dalam Yesus dan firman-Nya. Mengapa? Karena Yesus dan firman-Nya itu adalah kekal. Dan Yesus dan firman-Nya itu adalah yang tahan uji, bukan diletakkan pada dasar yang lain. Karena ketika Anda dan saya meletakkan landasan hidup kita itu bukan yaitu di dalam Yesus dan di atas firman, maka itu rapuh. Itu akan menjadi sesuatu yang ringkih,
Karena apa? Karena Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 29 di sana dikatakan bahwa bagi hidup Anda dan saya sebagai orang beriman, meletakkan dasar di atas firman itu seperti orang membangun di atas batu, bukan di atas pasir. Dan orang yang membangun hidupnya di atas batu itu sama dengan orang yang membangun hidupnya yaitu di atas kebenaran firman. Dan firman itu ada di dalam Yesus, dan Yesus adalah firman yang hidup. Itulah sebabnya yang jadi pertanyaan dalam hidup kita masing-masing saat ini, di manakah kita meletakkan dasar hidup kita? Ketika Anda dan saya meletakkan dasar hidup kita selain di dalam Yesus, maka itu akan membuat hidup kita tidak memiliki kekuatan. Maka Anda dan saya saat ini yang memiliki landasan hidup mendasarkan pada filsafat dunia, mungkin Pak, kita terpengaruh dengan kata-kata bijak orang-orang dunia, buat orang-orang dunia. Seringkali justru kita mengalami kekecewaan. Mengapa? Karena ketika Anda dan saya menghadapi situasi kehidupan yang berubah, Anda dan saya seringkali kecewa. Hari ini, di manakah kita meletakkan dasar hidup kita? Dasar untuk berpikir, dasar untuk kita berkata-kata, dasar untuk bertindak. Ketika Anda dan saya meletakkan landasan hidup kita di dalam dasar hidup yang benar, maka Anda akan memiliki kekuatan. Bukan Anda dan saya yang kuat, tetapi karena ada Tuhan Yesus, karena ada firman, dan itulah yang memberikan Anda dan saya kekuatan. Mari saat ini ambil tekad kita. Anda dan saya ambil tekad. Kita tidak boleh ada dasar bangunan iman kita selain di dalam Yesus. Anda dan saya, mari kita ambil sekarang tekad kita, supaya Anda dan saya menyandarkan dan meletakkan landasan hidup kita hanya di dalam firman saja. Jadikan Yesus dan firman Allah sebagai dasar penopang hidup Anda dan saya menjalani hidup hari demi hari. Maka di sanalah ada kekuatan. Meskipun Anda dan saya menghadapi situasi kondisi apapun, karena Anda memiliki dasar yang kuat, dasar yang kokoh. Yang kedua, untuk membangun satu diri yang kuat, membangun diri iman yang teguh, yang kedua kita harus memilih bahan atau material yang tepat. Bangunan yang kuat itu bukan kita memilih materialnya asal-asalan. Saya teringat akan peristiwa gempa di Jogja. Ketika gempa di Jogja, itu banyak bangunan yang roboh. Ternyata karena material yang digunakan itu tidak sesuai dengan standar bangunan. Misalnya pasir yang mestinya pasir yang berkualitas, tetapi hanya menggunakan tanah saja yang campuran pasirnya sedikit atau juga semennya sedikit. Sehingga apa? Sehingga membuat kualitas bangunannya itu juga tidak bermutu, tidak kuat. Bangunan yang baik itu juga membutuhkan material yang baik, bahan yang berkualitas. Rasul Paulus memberikan sebuah metafora bagaimana membangun diri yang baik.
Membangun diri yang baik itu kita harus memiliki yaitu integritas. Apa integritas? Integritas itu adalah kesatuan. Kesatuan antara yaitu pikiran, ucapan, dan tindakan. Dan itulah sebabnya Paulus menyebutkan di dalam ayat 11 dan 12. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar di lain daripada dasar yang telah diletakkannya, yaitu Yesus Kristus. Ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Di situ ada dua kelompok kalau kita amati. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang memiliki kualitas. Di sana dikatakan yang terbuat dari logam, ada emas, perak, kemudian juga ada batu permata. Kelompok ini adalah kelompok yang memiliki yaitu kekuatan, memiliki nilai dan mutu. Ada kelompok yang kedua, itu kelompok yang tidak memiliki kualitas sama sekali. Di sana dimetaforakan yaitu bangunan yang materialnya, bahannya itu dari kayu, rumput kering, dan jerami. Ketika ini menghadapi satu ujian, yaitu pembakaran, maka hasilnya berbeda. Emas ketika dibakar itu tetap menjadi emas, perak juga tetap menjadi perak, batu tetap menjadi batu. Tetapi berbeda dengan kayu. Kayu ketika terbakar, maka dia akan berubah menjadi apa? Menjadi arang. Berubah bentuknya, tetapi juga berubah nilainya, berubah mutunya. Apalagi jerami atau rumput kering ketika terbakar, maka dia akan menjadi abu dan akan hilang, disapu dengan angin. Anda dan saya ketika membangun diri kita, membangun iman kita, kita membangun dengan apa? Dengan karakter yang model apa? Ketika Anda dan saya membangun dengan nilai yang berkualitas, integritas, seperti emas, itulah yang teruji dan ini akan membuktikan nilainya. Ini membuktikan bahwa Anda dan saya memiliki yaitu kehidupan kita, karakter ketika kita membangun diri kita, memiliki yaitu ketulusan, kemurnian. Ketika hati kita tulus murni, ketika Anda dan saya melayani, ketika kita mengiring Tuhan, maka situasi kondisi apapun, karena kita tulus dan murni, maka kita tidak akan terpengaruh oleh keadaan situasi dan kondisi. Tetapi ketika kita membangun pelayanan kita, membangun hidup kita, bukan karena ketulusan, tetapi ada motivasi terselubung. Ketika kita punya agenda-agenda sendiri, kepentingan sendiri, ketika menghadapi ujian penderitaan, ketika kita menghadapi ujian situasi, kondisi yang tidak menyenangkan, maka akan terlihat aslinya, terlihat bagaimana hidup kita yang sesungguhnya, motivasi kita. Kita mungkin menjadi seperti arang, menjadi seperti abu. Berapa banyak orang yang kita saksikan, orang yang mereka awalnya menggebu-gebu dalam hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam pelayanannya, seakan-akan menjadi orang yang paling hebat. Tetapi ternyata ada agenda-agenda yang terselubung, dan ketika diuji oleh situasi dan kondisi juga lenyap tanpa bekas, bahkan hilang entah kemana, bahkan juga sudah berubah, tidak lagi memiliki semangat yang sama dan tidak lagi hidup di dalam kebenaran. Bagaimana Anda dan saya membangun hidup kita saat ini? Yang sudah mulai mungkin sudah ragu, mulai kehilangan semangat, mari sekarang kita kembali, kita bangun hidup kita dengan kualitas, integritas yang baik, dengan ketulusan dan kemurnian.
bukan yaitu dengan maksud yang terselubung. Ketika Anda dan saya saat ini kita menjalani segala bentuk, entah itu pelayanan dan perjalanan kita mengiring Yesus, kita tidak memiliki yaitu motivasi yang tulus dan murni, maka Anda dan saya sekarang mari kita stop, kita berhenti, kita bangun dengan cara yang benar, dengan motivasi yang benar. Ketika Anda dan saya memiliki motivasi yang benar, maka ketika teruji, maka di sanalah Anda dan saya akan memiliki kualitas. Yang ketiga, bagaimana cara membangun yang benar? Yang pertama, memiliki dasar, yaitu meletakkan dasar di dalam iman dalam Yesus dan firman. Yang kedua, yaitu memiliki yaitu material, yaitu integritas. Yang ketiga, kalau kita membangunlah dengan yaitu teknik yang benar. Apa teknik yang benar? Bangunan yang baik itu ada kerangkanya, dan kerangka itu adalah kerangka yang terhubung antara satu dengan yang lain. Kembali lagi saya teringat akan suatu peristiwa, yaitu bangunan yang ringkih. Bangunan yang ringkih itu ketika membangunnya itu tidak ada kerangka yang terkait. Saya juga mengamati, kembali lagi saya teringat akan peristiwa bencana yang ada di Jogja. Bencana yang ada di Jogja ketika gempa, banyak merontokkan bangunan di sana. Ternyata salah satu faktornya adalah bukan karena goncangannya yang terlalu besar, bukan, tetapi karena konstruksi bangunannya yang salah, konstruksi bangunannya yang tidak tepat. Ada yang membangun hanya kemudian membangun dindingnya, tetapi tidak disertai dengan kerangka tiang besi. Kalaupun ada tiang besi, kemudian juga tidak tepat. Misalnya antara besi yang satu dengan yang lain itu tidak terikat, tidak terkait dengan kuat, sehingga ketika ada guncangan lepaslah. Kami juga punya tempat tinggal yang ada di Jogja. Karena tempat tinggal itu tempat tinggal bangunan yang lama dan konstruksinya salah. Karena kerangka besinya itu hanya bagian tiangnya, sedangkan untuk ringnya itu tidak ada, sehingga dinding-dinding kami itu roboh. Dan itu adalah salah satu kesalahan di dalam membangun. Tapi berbeda dengan bangunan-bangunan yang konstruksinya ada besi-besinya yang terikat, ada ringnya yang mengikat keliling, maka itu akan kuat dan juga tidak roboh. Bagaimana membangun diri kita yang kuat? Membangun diri kita yang kuat, yang teguh iman kita milikilah, yaitu dengan teknik, yaitu membangun yang benar, dengan ada pengikatnya. Apa yang menjadi pengikatnya? Yang menjadi pengikatnya adalah Rasul Paulus memberikan sebuah metafora yang menjadi referensi kita adalah dalam Kolose pasal 3 ayat 14. Di sana dikatakan, yaitu kenakanlah pengikat kasih. Ketika kita membangun diri kita memiliki ikatan kasih, disitulah kita akan memiliki ikatan yang kuat. Bukan ikatan yang berdasarkan yaitu uang, bukan ikatan yang berdasarkan karena yaitu hanya kedekatan, bukan, tetapi ikatan karena kasih. Karena ketika kita memiliki ikatan kasih, di sanalah ada kekuatan yang luar biasa. Rasul Paulus mengapa menegaskan ini? Karena di jemaat Korintus pada waktu itu banyak yang mereka saling menyombongkan diri, saling membanggakan diri, karena mereka yaitu memiliki keunggulan masing-masing dengan karunia-Nya. Kesombongan memiliki karunia itulah yang kemudian membuat
jemaat Korintus dinasihati oleh Rasul Paulus. Di sana dikatakan, kalau kita lihat di dalam pasal 13, kasih yang pertama. Karena kehebatan apapun, karena tanpa kasih, maka di sana dikatakan sia-sia. Sadarlah saudara kasih Tuhan, Anda dan saya membangun hidup Anda dan saya, itu Anda dan saya membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup kita sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Bukan hanya seorang, tetapi orang yang banyak. Untuk membesarkan seorang anak, itu membutuhkan, yaitu orang sekampung. Bisa membutuhkan orang sekota. Bangunan yang kuat, itu juga membutuhkan, yaitu teknik, yaitu kerangka. Ada yang kemudian menyebutnya cakar ayam. Ya. Karena apa? Besi-besi yang saling terhubung. Tetapi ketika terpisah, maka akan ringkih, akan lemah. Hari ini bagaimana Anda dan saya membangun? Bangunlah dengan kasih. Memang kalau berbicara tentang kasih, artinya berkorban. Kasih artinya Anda dan saya rela untuk Anda dan saya memberikan sesuatu dan berkorban bagi orang lain. Tapi itulah, Anda dan saya bisa membangun hidup kita menjadi bangunan yang dasar dan kokoh dan kuat. Hasilnya apa ketika membangun kita dengan dasar yang kokoh dan kuat? Alkitab menuliskan di sana ayat yang ke-14 sampai 15. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Bagi orang-orang yang memiliki bangunan yang kokoh, di sana dikatakan akan mendapatkan penghargaan, penghormatan. Di sana dikatakan upah. Kalau di dalam bahasa Alkitab yang saya miliki di dalam Inggris, di sana dikatakan reward. Artinya apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia, ada nilainya. Tetapi sebaliknya, ketika kita membangun hidup kita, iman yang rapuh, maka di sana dikatakan jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Di sana dikatakan orang yang membangun dirinya, membangun imannya dengan landasan yang rapuh, dengan yaitu bangunan yang rapuh. Di sana dikatakan dia akan mendapat kerugian. Apa artinya kerugian? Kerugian itu bermacam-macam. Kerugian itu bisa, yang pertama itu adalah kerugian menderita. Menderita apa? Rasa malu. Coba bayangkan kalau Anda itu membangun sebuah bangunan hanya dalam waktu hitungan mungkin jam atau hari, kemudian bangunan itu rusak, bangunan itu roboh, maka orang-orang akan mentertawakannya, orang-orang akan mencibirnya, sehingga apa? Mendapatkan yaitu rasa malu, dipermalukan. Tetapi juga kerugian apa? Kerugian yang dia akan alami adalah dia akan kehilangan. Kehilangan apa? Bagi seorang arsitek, kalau dia itu kemudian membangunnya, itu kemudian juga tidak tahan uji, maka dia juga akan kehilangan kepercayaan. Karena apa? Arsitek model apa kalau membangunnya? Yaitu kemudian tidak tahan lama bangunannya. Tetapi juga dia akan mendapatkan yaitu kerugian. Dia tidak akan mendapatkan upah. Apalagi di dalam zaman yang sekarang, orang itu dibutuhkan satu kepercayaan dan juga standar mutu yang baik. Bahkan kalau sekarang seorang pemborong bangunan, kontraktor bangunan, dia akan mendapatkan MOU, diselesaikan berapa lama, itu harus tepat, termasuk konstruksi bangunannya, garansinya. Ketika dia membangunnya dengan cara yang salah, bahkan tidak sesuai dengan yaitu rencananya,
maka dia akan bisa mendapatkan penalti dan juga dia malah bisa didenda. Maka itulah sebabnya sebagai seorang ahli bangunan maka harus membangun dengan cara yang tepat, cara yang benar. Karena ketika membangun dengan cara yang keliru maka di sana akan mendapatkan kerugian. Bukan saja dipermalukan, tetapi juga tidak mendapatkan upahnya. Tetapi juga di sana dikatakan, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Apakah ini berarti bahwa kehilangan keselamatan? Bukan. Ini tidak kehilangan keselamatan. Karena di sana dikatakan dia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saya gambarkan seperti seorang yang mereka keluar dari kobaran api. Memang dia selamat, tetapi tubuhnya itu gosong, tubuhnya melepuh, dan dia yaitu hangus. Dengan kata lain, dia kemudian mengalami luka-luka yang menyakitkan. Tetapi juga dia mendapatkan yaitu rasa malu karena wajahnya itu hangus, hitam. Tetapi dia selamat. Artinya bahwa ketika dia berada nantinya di kekalan, dia tidak mendapatkan upah dan dia tidak mendapatkan yaitu mahkota, karena dia membangun imannya dengan cara yang salah. Dia tidak membangun dengan cara yang benar. Maka dalam kehidupan Anda dan saya sebagai orang percaya, mari saat ini bangunlah landasan hidup kita, iman kita dengan cara yang benar. Kalau sebagai kita sebagai pelayan Tuhan, mari kita melayani dengan cara yang benar. Melayani, landaskan, dasarkan pelayanan kita di atas kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, milikilah integritas. Yang ketiga, Anda dan saya milikilah kasih. Karena tiga hal inilah akan membuat bangunan iman kita menjadi bangunan iman yang kokoh dan teguh. Tetapi ketika Anda dan saya mengabaikan tiga hal ini, maka Anda dan saya akan ringkih dan hidup iman kita akan rawan, dan hidup kita, iman kita akan menjadi sesuatu yang kemudian Anda dan saya sia-sia. Mari saat ini bangun hidup Anda dan saya di atas tiga hal inilah, dan Anda dan saya siap untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Amin. Mari kita angkar dalam doa mengakhiri untuk kebenaran firman Tuhan ini. Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman ini. Bila firman ini akan menolong hidup kami hari lepas hari, biarlah kami mendasarkan kehidupan kami sebagai orang beriman. Kami mendasarkan hidup kami di dalam landasan Tuhan Yesus dan firman sebagai kebenaran hidup kami, dan melandaskan apa yang kami kerjakan dengan penuh integritas, dan juga kami memiliki kasih. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi kuasa Roh Allah akan menolong dan mempeteraikan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukawati.